Terus apa yang harus kita perhatikan ketika akan melakukan penelitian? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah sinkronisasi antara keinginan hati dan kemampuan. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Kenapa? Karena kemampuan kita ini di posisi mana ataupun keinginan kita itu di bagian mana, itu karena kemampuan kita seperti itu. Nah, contohnya saya di mahasiswa manajemen, ternyata kemampuan saya itu di bidang manajemen perkantoran. Nah, maka sinkron antara hati dan kemampuan itu harus tepat seperti itu. Ini akan mempermudah mahasiswa, mempermudah dosen. Contohnya dosen nggak masalah ini ketika akan membuat karya tulis ilmiah seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tentukan tema penelitian. Nah, tema penelitian itu biasanya awal ketika kita akan menentukan penelitian itu menjadi permasalahan mendasar. Kenapa? Untuk menentukan tema penelitian itu kadang seseorang itu pelin-pelan teman-teman. Ya, saya pribadi contohnya kan untuk menentukan tema penelitian itu terlalu banyak yang saya pikirkan sehingga ini akan mengganggu. Nah, fokuslah ke salah satu tema penelitian yang akan mau diteliti agar nanti ketika akan melakukan penelitian itu akan fokus kepada sumber-sumber ataupun pemikiran kita sesuai dengan hati, sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, kalau kita sudah keinginan hati, kita sudah memiliki keinginan hati, kemudian kemampuan kita sudah teruji, dan kemudian kita sudah menentukan tema penelitian, yang harus kita perhatikan adalah kumpulkan referensi pendukung, teman-teman. Nah, untuk menemukan referensi pendukung itu dari mana ya? Banyak sekali ya database yang dapat kita temui ya. Contohnya di perguruan tinggi itu melakukan langganan jurnal, langganan jurnal internasional maupun nasional itu dapat digunakan sebagai referensi pendukung. Dan juga saat ini kan banyak sekali referensi yang open access itu bisa digunakan oleh mahasiswa ketika akan mencari referensi pendukung seperti itu. Yang selanjutnya adalah berdiskusi kepada dosen dan teman-teman sejawat. Ini juga sangat penting sekali teman-teman. Kenapa? Bahwa teman-teman sejawat itu biasanya tetapi kita harus memilih ya teman-teman sejawat yang kategori seperti apa. Teman-teman sejawat yang sudah melakukan kegiatan penelitian, ditanyakan saja bagaimana cara agar menemukan dosen, bagaimana agar meluluhkan dosen itu agar dosen tersebut bisa membantu kita ketika akan melakukan penelitian. Dan selanjutnya mengatur ulang manajemen waktu. Ini juga sangat penting sekali. Meskipun kita suka nongkrong, mahasiswa kan suka nongkrong biasanya. Nah, itu juga harus mengatur waktu. Nongkrong tetap nongkrong, tetapi harus diimbangi dengan kita harus ingat bahwa ada kegiatan yang sangat penting, yaitu melakukan kegiatan penelitian atau membuat karya tulis ilmiah. Yang selanjutnya adalah panduan penulisan. Nah, ini juga sangat penting meskipun ini sering diabaikan oleh mahasiswa biasanya. Ini panduan penulisan ini juga sangat penting. Kenapa? Karena biasanya di perguruan satu dengan perguruan lain itu sangat berbeda. Ada perbedaannya untuk panduan penulisannya seperti itu. Contohnya si A itu memiliki pacar di perguruan tinggi lain. Nah, ternyata si pacarnya itu sudah melakukan penelitian. Nah, ternyata si A mengikuti panduan dari perguruan tinggi lain. Ini juga sangat salah karena salah satu perguruan tinggi itu memiliki panduan penulisan masing-masing. Nah, ini juga sangat penting. Ini jangan sampai kita sudah menulis ternyata yang kita tulis itu panduan dari perguruan tinggi lain. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah ya seperti itu, yang namanya penelitian itu pasti ada yang namanya revisi teman-teman ya. Jadi jangan sampai jangan takut yang namanya revisi. Jadi contohnya kalau misalkan kita naik motor ya resikonya akan jatuh dari motor seperti itu ya. Kalau kita melakukan penelitian pasti resikonya adalah melakukan revisi. Jangan takut karena revisi itu akan menyempurnakan karya tulis yang kita buat seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini juga sangat penting sekali. Ini juga bagian dari tips dalam membuat karya tulis ilmiah, yaitu bebas dari plagiasi. Ini juga penting sekali teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa bahaya terkait plagiasi ya teman-teman. Yang pertama, pencabutan gelar, terus pembatalan ijazah, terus ancaman pidana dan penjara. Ini sangat disayangkan sekali teman-teman, gara-gara kita penelitian, kemudian penelitian mengcopy paste kepada orang lain, dan yang disayangkan adalah kita sudah melakukan untuk pembayaran mata kuliah, terus kita sudah
meluangkan waktu, mengorbankan waktu yang banyak. Gara-gara plagiasi kita juga tersandung dengan masalah hukum, kita dengan pembatalan ijazah, padahal ijazah itu sebagai syarat ketika kita akan melakukan meniti karir setelah kuliah seperti itu. Nah, ijazah ini juga sangat penting sekali itu, seperti itu. Nah, ketika ijazah itu dibatalkan, maka ya buat apa kita kuliah seperti itu, nantinya ujung-ujungnya akan terkena sandungan hukum seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali. Ini juga harus diperhatikan yang namanya plagiasi itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, yang slide selanjutnya ini merupakan aplikasi atau tools atau software yang dapat digunakan mahasiswa ketika akan melakukan penelitian. Nah, di sini ada Turnitin, ada Copylex, ada Grammarly, ada Small Tools, ada Duplicate Checks, dan banyak sekali. Nah, kebetulan saya bekerja di Universitas Dianuswantoro Semarang itu menggunakan tools Turnitin ya. Nah, Turnitin ini digunakan oleh mahasiswa sebagai media ataupun sebagai sarana digunakan mahasiswa untuk pengecekan tingkat kesamaan artikel yang kita buat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dengan menggunakan aplikasi software atau aplikasi plagiasi ini digunakan untuk pengecekan tingkat kesamaan dari artikel yang kita buat ya, seperti itu. Kalau kita sudah mengecek artikel atau kita sudah mengetik berlembar-lembar paragraf-paragraf dari kata-kata yang sudah diketik dalam bentuk paragraf, ya, kemudian kita sudah menjadikan dari struktur kalimat dan kita sudah fix bahwa ini sudah selesai. Nah, kemudian kita melakukan pengecekan Turnitin. Kita sudah mengetahui dari mana sih tingkat kesamaan dari artikel yang kita buat. Nah, kita bisa menggunakan software ini sehingga kalau kita sudah mengetahui artikel ataupun tingkat kesamaan dari artikel lain, ini tentunya akan membantu kita, akan mempermudah revisi, menyempurnakan dari hasil karya tulis ilmiah yang kita buat seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ini ada suatu pertanyaan ya. Mengapa harus menggunakan software plagiasi, teman-teman? Yang pertama, sebagai sarana efektif untuk mendeteksi tingkat kesamaan ataupun karya tulis ilmiah. Nah, meskipun software plagiasi digunakan hanya untuk pengecekan, tetapi ternyata software plagiasi itu digunakan untuk pengecekan artikel. Selain itu juga untuk menjadikan sebagai alat pengumpulan tugas seperti itu. Yang selanjutnya, mengoreksi keaslian dokumen yang kita buat. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika dokumen-dokumen kita sudah kita buat, dokumen-dokumen kita sudah kita ketik, kita bisa dapat mengkoreksi dengan menggunakan software plagiasi. Nah, selanjutnya sebagai tempat pengumpulan tugas ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa software plagiasi ini tidak hanya untuk pengecekan, tetapi juga digunakan sebagai pengumpulan tugas, juga sebagai ya secara bahasanya itu e-learning ya, seperti itu. Nah, kemudian software plagiasi ini kemudahan aksesibilitasnya sangat mudah, teman-teman. Ya, teman-teman bisa menggunakannya barangkali di perguruan tinggi itu, sebagai contoh di Universitas Dianuswantoro itu menggunakan Turnitin sebagai sarana atau sebagai media untuk plagiasi. Ini tinggal menggunakan saja, jangan sampai menggunakan dari orang lain, karena kita sudah melanggan sangat mengeluarkan biaya yang sangat banyak, sehingga ini ya, tujuannya untuk mahasiswa, juga tujuannya untuk dosen, ya silahkan untuk memanfaatkan apa yang kita langgan seperti itu. Yang slide selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk kecurangan, teman-teman. Nah, biasanya ini sih orang-orang yang panik ya, mahasiswa yang mungkin yang panik. Jadi bentuk kecurangan ini, teman-teman, biasanya ini artikel yang dibuat itu dalam bentuk gambar. Ya, ini sebenarnya terus saya akan bacakan satu-satu dulu. Artikel ini dalam bentuk gambar. Ini bentuk kecurangannya. Kemudian mengubah spasi menjadi karakter tertentu. Ini juga sebagai kecurangan. Terus mengubah beberapa huruf menjadi dalam bentuk kata. Kemudian membuat paragraf tanpa spasi. Nah, dalam bentuk kecurangan ini Turnitin itu tidak bisa mendetek, tetapi ada fitur-fitur di dalam Turnitin itu untuk mengetahui bentuk kecurangannya itu di mana. Jadi mahasiswa itu tidak tahu bahwa ada fitur yang mengecek bahwa di Turnitin itu atau di
software plagiasi itu ada fitur yang mendeteksi tingkat kecurangan, seperti jangan sampai mahasiswa atau dosen itu melakukan kecurangan demi menurunkan tingkat similarity. Padahal Turnitin itu digunakan untuk sebagai media untuk mempermudah kita revisi seperti itu. Dengan menggunakan Turnitin ini bahwa malah membantu kita untuk menyempurnakan sebenarnya seperti itu.